Pemirsa, kontroversi buku Broken Strings kian menjadi bola liar belum kelar hujatan terhadap Robby Tremonti yang diduga sebagai sosok Bobby. Lagi-lagi, aktor berusia 49 tahun ini kena hujat lantaran diduga menyewa buzzer untuk membuli Aureli Moreman. Dugaan tersebut menguat setelah percakapan yang diduga Robby dengan buzzer beredar di jagat maya. Dalam chat tersebut, sang buzzer mematok harga Rp450.000 untuk membuat konten di TikTok. Namun harga tersebut rupanya masih dianggap mahal oleh Robby. Sementara itu, di tengah isu menyewa buzzer, pengakuan Robby saat podcast bersama Della Puspita jika dirinya mengalami unipolar depresi tengah menjadi sorotan. Unipolar depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati yang rendah yang hadir di sebagian situasi. Apa yang mau ditanya? Ayo, ini sumber yang bisa dipercaya nih. Itu apa tuh? Jelasin dulu, itu penyakit apa tuh sebenarnya? Itu sebenarnya penyakit mental, penyakit kejiwaan. Kalau dibanding dengan yang orang suka sebutin tuh aku sering dengar bipolar. Bipolar apa sih? Bipolar apa sih, bipolar apa bipolar? Gerbangnya bipolar itu unipolar dulu. Jadi kalau unipolar nggak ditangani dengan baik, dia akan eskalasinya menuju depresi bipolar. Bisa gila kan? Bisa. Kalau nggak ditangani serius bisa gila. Namanya skizofrenia. Jadi hati-hati sama teman-teman di sana tuh yang punya rasa memiliki. Maksudnya memiliki? Pasangan kayak, binatang piaraan kayak, anak juga termasuk ya. Iya. Anak juga. Karena kalau kita nggak bisa handle rasa memiliki kita terlalu besar, begitu kita kehilangan sosok itu ya, mau itu binatang, pacar kayak, istri, anak atau apa, kita akan mengalami sesuatu yang namanya belum ikhlas secara cepat. Kabarnya, gara-gara kehilangan wanita yang sangat dicintainya yang diduga Aureli, membuat Robby mengalami depresi hingga membuat dirinya tak bisa syuting. Benarkah Robby harus ke psikiater agar depresi yang dialaminya tak bertambah parah? Jadi gue pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ya, tentang hubungan lah ini. 2013 gue sampai 2015, 2 tahun itu mengalami depresi klinis. Kebanyakan laki-laki mengalami depresi karena apa? Dia ketidakterimaannya dia. Kalau menurut gue ya, pengalaman gue kali gitu. Di saat gue mengalami depresi unipolar itu, biasa skrip kita ya kan 3 halaman, 4 halaman kita baca bisa kan. Ini setengah halaman gue nggak bisa hafal. Saat itu gue minta ke nyokap gue, mah kelihatannya gue mesti dibawa ke psikiater. Psikiater pertama gue itu di RSPAD. Aureli minta netizen tak bully tokoh di bukunya. Di sisi lain menyadari jika buku Broken Strings karyanya sudah bikin gaduh, Aureli pun meminta agar netizen tak lagi berspekulasi dan menyerang selebriti yang diduga menjadi tokoh dalam bukunya. Lantas seperti apa tanggapan Marcelo Tahito alias Elo menanggapi buku Broken Strings yang dirilis Aureli mantan kekasihnya? Benarkah Elo tahu terkait kisah kelam Aureli? Saya cuma mau bilang selamat atas rilis karya literasinya, luar biasa diterima apresiasinya. Sekarang saya mau pulang ketemu sama istri dan anak saya. Sementara itu, sempat diancam akan dilaporkan ke polisi, Hesti Purwadinata malah bikin video sindiran dengan mengikuti tren at least bersama sahabatnya. At least gue orangnya gak gampang tersinggung, dikit-dikit marah. At least gue gak 1x24 jam mau dilaporin. Sama dengan istrinya, Edo juga membuat video sindiran dengan menyadur kalimat Robby yang tengah viral. Yang waras-waras aja ya, yang waras-waras aja. Menurut lo? 1 tambah 1, 1 kali 1, berapa itu? 3 kali 3, ya kan? Deh, yang waras-waras aja. Kalau Lurah Sawangan coba, Bapak Aing, ya kan? Udah yang waras-waras aja. Tak kalah panas, perseteruan Ratu Sofia dengan keluarganya juga kian memanas. Setelah Ratu Sofia mengaku dijadikan mesin ATM keluarga, kini giliran sang kakak Hadza Mutiara Sofia membantah tudingan Ratu terkait pernyataan Ratu.
Dalam Instastory miliknya, Haza mengungkapkan perjuangan orang tuanya untuk mewujudkan cita-cita anak-anaknya yang ingin menjadi seorang artis. Bahkan sang papa rela menjual beberapa aset seperti tanah dan rumah di Sumatera. Pernyataan Haza seolah dibenarkan oleh Ratu. Di sebuah podcast, Ratu memang sempat mengungkapkan jika sang papa dan mamanya yang banyak berkorban agar ia bisa menjadi seorang artis. Bahkan papanya rela meninggalkan pekerjaan dan menjual aset demi hijrah ke Jakarta. Nggak ada kerjaan, kalian juga nggak ada kerjaan gitu kan. Karena papaku meninggalkan pekerjaannya dia yang di Aceh demi membawa kita semua ke Jakarta untuk menggapai cita-cita kita. Jadi semuanya pada pindah ke Jakarta? Semuanya. Ma coba sekali lagi aja yuk gitu, bisa yuk gitu, kita udah nyampe sini, ini udah bertahun-tahun lamanya gitu loh. Masa kita mau nyerah gitu aja. Dan akhirnya pun dorongan dari mama aku bikin kita tuh kayak makin makin gencer lagi lah untuk percaya diri dan untuk maju di dunia ini. Merasa jika Ratu sudah melupakan perjuangan orang tuanya, sang adik Ratu Nadia lewat unggahannya menuliskan pesan tegas untuk sang kakak Ratu yang lebih memilih meninggalkan rumah gara-gara jatuh cinta dengan Cornelio Sani yang usianya 19 tahun lebih tua darinya. Tidak apa-apa, Ma, Pa, waktu yang akan mengungkap kebenaran. 16 Januari kemarin, Gempitan Naura Martin genap berusia 11 tahun. Pertambahan usia Gempi tentu saja membuat Gisela Anastasia dan Gading Martin lebih protektif menjaga putri sematawayangnya itu. Protektif, nggak bisa sih diprotektifin anak sekarang ya. Palingin kita bisanya ngasih tahu. Ya protektifnya dalam hal yang baik, maksudnya ngasih tahu, ingetin. Terus juga banyak-banyak ngobrol gitu sih paling. Ya, meski sudah berpisah, namun Gading dan Gisel memilih menjalani co-parenting agar Gempi tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Jika Gisel menjadi sosok ibu yang tegas dan galak, sebaliknya Gading menjadi sosok ayah yang baik. Kita berusaha untuk bareng-bareng ngebesarin Gempi dengan baik, penuh cinta. Bagi tugas, bapaknya jadi good cop, aku jadi bad copnya. Makanya dia bilang aku bawel dan bosi dan lain-lain. Karena ya harus ada kan yang bisa ambil peran untuk mendidik lebih gitu. Yang satu lebih nyayangin, aku juga nyayangin, cuman caranya mungkin beda. Benarkah di usia Gempi yang sudah mulai beranjak remaja, Gempi sudah memiliki perasaan terhadap lawan jenis? Benarkah Gading dan Gisel sepakat membolehkan Gempi berpacaran saat usia 19 tahun? Tapi dia kalau aku ceritain ke sini pasti dia marah. Iya, aku belajar dari pengalaman, pernah keceplosan itu, dia ketahuan dari temennya, bukan dari dianya. Dia mesti nggak nonton, temennya nonton terus dilaporin, kita dimarahin. Tapi pastinya masih dalam tahap normal-normal aja, berteman, kagum sama teman. Tak hanya kompak urus Gempi, baik Gisel dan Gading juga saling support untuk urusan asmara. Bahkan Gading pun happy jika memang Gisel yang saat ini tengah menjalani asmara dengan cinta Brian menikah lebih dulu. Benarkah tahun ini Gisel dan Brian akan melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan? Yang penting bisa melewati prosesnya dengan baik. Masalah waktu cepat lambat itu kan nggak ada yang harusin. Tapi yang harus adalah semuanya bisa dipikirkan dan dipersiapkan dengan baik. Jadi nggak mau hanya karena cepet-cepet terus jadi kurang matang gitu. Mendingan baik-baik aja